Pemirsa, terkait dengan meninggalnya calon wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut paslon nomor 2 yaitu Asgar B. Badalia, dan ini meninggalnya karena diakibatkan kecelakaan begitu ya di perairan Sonit. Betul. Oleh kapal speedboat. Apakah kemudian almarhum Asgar B. Badalia ini bisa dilakukan penggantinya begitu pemirsa? Kami telah tersambung atau terhubung melalui telepon bersama dengan Bapak Samsul Y. Ghafur, Ketua atau maksud saya Divisi Teknis KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Samsul, selamat sore. Selamat sore, Bang. Terima kasih Pak Samsul sudah bergabung bersama kami. Baik Pak, terkait dengan meninggalnya calon wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut, apakah sudah melakukan koordinasi dengan KPU Banggai Laut? Ya, sejak kejadian kemarin sore, kami sudah dikonfirmasi oleh teman-teman KPU Banggai Laut dan menginformasikan terkait dengan meninggalnya salah satu calon wakil bupati dari calon persorangan, yaitu Bapak Asgar Badila. Dan kami sudah memberikan arahan-arahan dan petunjuk berkaitan dengan tindak lanjut pencalonan dari pasangan calon yang bersangkutan, yang salah satu calonnya berhalangan tetap, berhalangan tetap itu karena meninggal dunia, dan proses untuk melakukan tahapan penggantian calon berdasarkan ketentuan peraturan KPU itu dibolehkan, begitu. Artinya Pak Samsul, arahan ini pun juga sudah disampaikan langsung ke Ketua KPU Provinsi atau Kabupaten Banggai Laut, begitu Pak Samsul? Benar, Ya. kami sudah. Bahkan ketentuan yang berkaitan dengan mekanisme dan tata caranya pun kami sudah sampaikan dan berikan petunjuk kepada KPU Banggai Laut. Baik. Yang paling terpenting memang bahwa calon yang masih memenuhi syarat, yaitu calon bupatinya, segera untuk mengajukan calon penggantinya, beserta dengan seluruh kelengkapan persyaratan calonnya. Baik, sesuai yang tercantum dalam peraturan PKPU nomor tahun 2017 ya, tentang pencalonan pilkada nomor 3 tahun 2017 ya, tentang pencalonan pilkada pasal 78 ayat 1. Nah, berarti ini tidak digugurkan, namun harus dicarikan pengganti ya Pak? Betul, jadi gini, ketentuannya di pasal 79 itu mengatakan bahwa calon yang berhalangan tetap sampai pada 30 hari menjelang hari pemungutan suara itu bisa dilakukan penggantian. Kecuali kalau sudah di bawah tanggal 30 hari. Itu tidak boleh dilakukan penggantian, tapi tetap calon yang bersangkutan menjadi peserta pemilihan. Nah, memang kita hanya berdasarkan ketentuan di dalam peraturan KPU itu kan hanya tersisa sedikit waktu saja yang diberikan, yaitu 7 hari yang diberikan kepada calon persorangan untuk mengajukan calon pengganti beserta seluruh kelengkapan syarat calonnya. Sehingga setelah itu baru kami akan memverifikasi apakah calon yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati pengganti atau tidak memenuhi syarat. Begitu, Pak Samsul, ini paslon nomor 2, Asgar B. Badalia, dan juga pasangan calon bupati yaitu Rusli Banun, ini kan memang dari independen begitu Pak, artinya calon perseorangan Pak. Artinya kalau kita berbicara tentang calon yang diusung oleh parpol, partai politik lah yang kemudian mengusulkan begitu Pak. Nah, kita sedikit menarik ke belakang Pak, ketika calon perseorangan kemudian mencalonkan, ini kan harus mengumpulkan KTP, mengumpulkan dokumen segala macam begitu Pak. Apakah ini kemudian akan dilakukan kembali begitu oleh paslon nomor 2 dalam hal ini terkait adalah Rusli Banunnya Pak, begitu? Iya, calon sudah tidak perlu lagi melakukan rekrutmen dukungan, karena tahapan yang berkaitan dengan rekrutmen dukungan itu sudah selesai pada saat sebelum calon yang bersangkutan mendaftar sebagai pasangan calon. Artinya pasangan calon ini sudah mendapatkan legitimasi sebagai pasangan calon yang sudah didukung dan memenuhi syarat dan sudah mendaftar dan diterima pendaftaran, kemudian sudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Lain halnya jika pasangan calon ini masih dalam tahapan verifikasi data. Masih verifikasi, kemudian dia meninggal, kemudian mau diganti, mau dilakukan penggantian calon. Nah, di situ baru ada ketentuan pendukung yang bersangkutan boleh dinyatakan untuk
menarik dukungannya. Baik. Karena itu masih di tahapan verifikasi. Tapi karena tahapan itu sudah selesai, dianggap tahapan yang berkaitan dengan dukungan terhadap pasangan calon ini sudah selesai. Baik. Begitu, Pak. Pak Samsul, kami tegaskan artinya secara legitimasi tidak perlu lagi kemudian untuk mengumpulkan dokumen karena ini Betul. tidak berlangsung pada saat tahapan verifikasi data begitu Pak, atau verifikasi faktual. Baik, artinya Pak Rusli Banun sederhananya tinggal memilih siapa yang kemudian akan menggantikan Pak Asgar B. Badalia begitu untuk mendampinginya di 9 Desember nanti. Baik, Pak Samsul, apakah ada kriteria tersendiri untuk calon pengganti nanti? Iya, yang jelas karena ketentuan yang berkaitan dengan syarat calon itu kan di dalam peraturan, di dalam undang-undang, kemudian di dalam ketentuan peraturan KPU kan sudah jelas ya, ada syarat yang harus. Jadi calon perseorangan yang akan mengajukan calon pengganti harus memang terpenuhi sesuai dengan syarat-syarat calon yang sudah ditentukan di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan KPU itu. Nah, gitu. Pak Samsul, waktu untuk kemudian mengusulkan ini adalah 7 hari ya Pak? Betul ya. Oke, 7 hari ini apakah akan dirasa cukup Pak? Karena pasti pasangan calon yaitu wakil bupati harus melalui tahapan seperti pemeriksaan kesehatan, kemudian pemeriksaan laporan harta kekayaan juga begitu Pak. Apakah KPU merasa akan cukup begitu untuk Pak Rusli Banun begitu? Ya, makanya olehnya memang kemarin itu saya memang merasa penting untuk langsung melakukan koordinasi dengan teman-teman KPU Banggai Laut dan saya bahkan meminta kepada KPU Banggai Laut itu agar segera berkoordinasi dengan kalau belum bisa dengan calon bupatinya karena mungkin masih trauma ya. Ada liaison officer-nya itu ya, LO-nya Pak. Oke, penghubung. Ya, ini bisa disampaikan ya lebih awal berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat calon pengganti ini agar dengan waktu ruang waktu yang tersedia tidak terlalu banyak ini bisa dioptimalkan oleh calon perseorangan yang akan mengajukan calon pengganti ini berikut dengan seluruh pemenuhan syarat calonnya. Memang kita tidak bisa kenapa ketentuan peraturan KPU itu memberikan batas waktu yang tidak terlalu lama karena ini sudah mau hampir di penghujung tahapan ya. Karena ada kepentingan kami harus mencetak logistik misalnya ya, surat suara dan lain sebagainya. Dan itu harus dipastikan harus sudah calonnya itu harus sudah bisa terrekrut atau sudah bisa ditetapkan sebelum kami itu melakukan pengadaan logistik surat suara. Pak Samsul, artinya pengadaan logistik surat suara dan juga APK, alat peraga kampanye, untuk saat ini, untuk Kabupaten Banggai Laut diberhentikan untuk sementara, Pak? Kalau APK sudah selesai ya, kami sudah memfasilitasi ya alat peraga kampanye kepada bahan kampanye kepada pasangan calon. Ya tentunya kepada pasangan calon termasuk pasangan calon perseorangan yang calon wakilnya meninggal gitu. Nah, kalaupun berkaitan dengan ada calon penggantinya, tetap pasangan calonnya masih berkesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kampanye karena masih ada tersisa beberapa hari ke depan sampai dengan 3 hari menjelang sebelum memasuki hari pemungutan suara. Saya kira masih ada waktu kurang lebih sebulan ya dari pasangan calon ini untuk bisa mengoptimalkan kegiatan-kegiatan kampanye jika misalnya calon penggantinya ini dinyatakan memenuhi syarat sebagai wakil bupatinya. Begitu, Ya, baik Pak Samsul. Jadi kalau dalam waktu 7 hari belum ada juga calon pengganti, apakah dinyatakan gugur? Iya, kalau berdasarkan ketentuan peraturan KPU ya, ketentuan di pasal 83 itu di huruf A ya, itu kalau dalam waktu yang ditentukan 7 hari tidak mengajukan maka pasangan calon ini dinyatakan gugur sebagai peserta pemilu. Nah, ini makanya kami dengan teman-teman KPU memberikan arahan petunjuk kepada teman-teman KPU Balut agar ini disegerakan dikomunikasikan dengan calon perseorangannya atau paling tidak dengan LO pasangan calonnya. Gitu. Baik, untuk 7 hari itu terhitung mulai dari hari apa, Pak? Sejak yang bersangkutan itu berhalangan tetap. Sejak yang bersangkutan meninggal. Berarti dari kemarin Pak Samsul Senin, ya? Kemarin. Dari kemarin Pak Samsul itu dinyatakan berhalangan tetap dan dalam waktu 7 hari ke depan ini kemudian harus melakukan usulan pengganti begitu Pak Samsul. Iya. Betul, ya terhitung 7 hari sampai ke depan. Gitu. Baik, Ya, Pak Samsul, koordinasi
dari KPU Provinsi memang sudah langsung dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah ke KPU Kabupaten Banggai Laut. Untuk LO-nya itu apakah KPU Provinsi Sulawesi Tengah pun juga langsung begitu Pak berkomunikasi dengan arah hubung? Karena ini adalah calon di wilayah hukum KPU Laut, jadi cukup dengan LO pasangan calon yang ada di Banggai Laut. Ya, kami cuma memberikan arahan saja karena ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang harus dikerjakan oleh teman-teman di KPU Banggai Laut. Gitu. Baik, baik, Pak Samsul. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Anda bahwa ketika kemudian ini tidak mendapatkan penggantinya dan ini dinyatakan gugur, Pak, artinya di Banggai Laut hanya akan ada, kita berandai-andai begitu, Pak, hanya akan ada 2 paslon berarti Pak akan bertanding begitu? Ya, kalau memang demikian faktanya, ya kira-kira mungkin seperti itu. Makanya kami berharap bahwa calon persorangan ini tetap akan tetap mengajukan, menyampaikan atau mengusulkan calon betul, kepada KPU Banggai Laut. Baik, kita berharap Pak Samsul ini kemudian bisa diresponi secara cepat karena bagaimanapun juga voting day semakin dekat begitu Pak, 9 dan dalam hari Desember 7 Pak. Dan dalam batas hari 7 dan batas waktu 7 hari itu bisa segera mengusulkan penggantinya ya Pak. Baik. Karena sudah mengikuti tahapan-tahapan pilkada. Baik, Pak Samsul Ghafur, terima kasih telah berbincang bersama kami di Terima Sulawesi kasih, Tengah Pak. hari ini, Divisi Teknis KPU Sulawesi Tengah. Selamat sore. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama dengan Samsul Ghafur, Divisi Teknis KPU Provinsi Sulawesi Tengah, ini terkait dengan meninggalnya Asgar Badalia, begitu ya? Wakil Bupati, calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut yang tenggelam kecelakaan di hari Senin kemarin. Dan tentunya kami segenap manajemen dan juga kru TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian yang dialami oleh paslon nomor 02 calon Wakil Bupati yaitu Asgar Badalia. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu dan selepas jeda informasi akan kami hadirkan dalam segmen Aspirasi Masyarakat.